وبركاته فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita kembali bersua insyaallah untuk kesempatan sore kali ini walaupun jadwalnya fikih muamalah ya. Namun atas request dari beberapa jamaah kita akan membahas mengenai fikih zakat. Kenapa ini kita awalkan? Karena memang pembayaran zakat sendiri, terutama zakat fitrah, itu diperbolehkan dari awal Ramadan, gitu ya. Dari awal Ramadan, walaupun waktu yang paling utama adalah nanti menjelang Id, namun keadaan sekarang adalah di mana masyarakat segera membutuhkan. Jadi pembayaran segera dilaksanakan terutama untuk zakat fitrah, maka lebih baik lagi. Namun dalam pembahasan ini insyaallah kita akan bahas zakat secara umum, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta dengan berbagai macam pembagiannya. Secara singkat saja, nanti bagi jamaah yang mau bertanya bisa ditanyakan di awal atau mungkin nanti nunggu di akhir juga silahkan, tidak jadi mengapa. Untuk dasar hukum dari zakat ini sendiri merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya, di mana Rasulullah Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni an Islam, beliau menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Kita sampaikan dulu bahwa yang namanya rukun itu harus ada keseluruhannya, tidak boleh kurang satu pun dari rangkaian hukum tersebut. Seperti halnya sholat punya rukunnya, seperti halnya nikah punya rukunnya, seperti halnya yang namanya perdagangan juga ada rukun-rukunnya. Begitu pula Islam, bahkan ini merupakan rukun yang paling inti, di antaranya adalah menunaikan zakat. Itu merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita laksanakan. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khudh min amwalikum shadaqatan tutahhirukum bi. Dan juga wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Kata-kata rizqun di sini ini juga kata-kata infak di sini juga bisa berarti zakat menurut sebagian besar ulama. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, secara pembagiannya zakat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah zakatul mal, yang kedua adalah zakatul fitrah. Kalau zakatul mal ini berkaitan dengan harta yang kita miliki. Sementara zakatul fitr itu merupakan berkaitan dengan diri kita, dengan jiwa kita masing-masing. Jadi berbeda antara zakat mal juga dengan zakat fitrah. Beda lagi nanti dengan fidyah, dengan segala macam berbeda. Kita bahas sekarang mengenai zakat terlebih dahulu. Kalau zakat fitrah gitu ya, zakat fitrah ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat muslim untuk dibayarkan pada bulan Ramadan bagi yang mampu. Dan kadar kemampuannya adalah ketika ia memiliki makanan untuk keesokan harinya, maka ia dianggap sebagai seseorang yang mampu untuk membayar zakat tersebut. Terlepas dari apakah dia nanti termasuk dalam golongan 8 yang menerima zakat, tapi intinya dia ketika mampu untuk membayar zakat fitrah, maka dia wajib untuk membayarnya. Berapa besarannya? Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras ya, jadi yang dipakai untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok zakat Makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Maka kalau diberaskan itu kurang lebih 2,5 kg. Walaupun ada yang berhati-hati 2,7 kg, tapi memang dari Kemenak sendiri sudah menetapkan 2,5 kg. Gitu ya. Bolehkah dibayar dengan uang? Ada yang berpendapat tidak boleh. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah SAW dulu menggunakan gandum atau menggunakan yang lainnya untuk
zakat fitrah tapi tidak menggunakan uang. Namun dari berbagai macam ijtihad didapatkan bahwasanya diperbolehkannya menggunakan uang untuk fleksibilitas dan juga untuk kemudahan dalam penyaluran serta pemanfaatannya. Entah dia mau dibelikan beras lagi atau tidak, tapi boleh dilaksanakan dengan uang. Dan ketika dirupiahkan maka menggunakan beras yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah gitu ya, beras yang standar. Namun ketika kita ingin memberikan uang yang lebih, misalkan kita nih biasa makannya itu bukan beras rajo lagi tapi yang di atasnya misalkan yang 1 kilonya 20.000 misalkan, maka kita boleh memberikan dengan harga yang beras premium tersebut, beras yang bagus tersebut diperbolehkan, tapi tidak boleh harga beras yang lebih rendah lagi. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memang waktu pembayaran zakat fitrah diperbolehkan dari awal Ramadan ya, dan berakhir sebelum pelaksanaan salat Id di hari 1 Syawal. Namun demikian memang yang paling baik adalah di akhir-akhir Ramadan, tapi sekali lagi tadi kita sampaikan bahwasanya masyarakat kita sekarang sedang membutuhkan pangan atau bantuan dengan segera. Maka termasuk di Baitur Rahman ini berinisiatif untuk menyegerakan pembayaran zakat fitrah terutama untuk segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengenai golongan penerima zakat itu sendiri sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan ya yang berhak, mustahik namanya, mustahik, berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut atau dari zakat-zakat yang lainnya secara umum ya, dari zakat tersebut. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang yang fakir, wal masakin, orang-orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, orang-orang yang mengurusi pendistribusian atau pengambilan zakat tersebut atau ambil yang disebut dengan amil zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang mungkin baru masuk Islam atau yang keimanannya lemah, maka bisa dikuatkan dengan pemberian zakat ini. Wa fir riqab, dan juga orang-orang yang berhutang untuk membebaskan budak, orang-orang yang dalam rangka pembebasan budak. Ada juga orang yang berhutang, gharimin, orang-orang yang mungkin pailit, yang mempunyai hutang. Dan juga wa fi sabilillah wa ibnis sabil, bagi para pejuang, para mujahid maupun ibnis sabil, bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Mereka yang berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat ini. Dan sebagian ulama mengatakan yang namanya talibul ilmi, orang-orang yang terlibat dalam pencarian ilmu, maka mereka pun layak untuk mendapatkan bantuan berupa zakat, sebagaimana dikategorikan mereka fi sabilillah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Itu sedikit mengenai zakat fitrah. Sekarang kita bahas mengenai zakat mal ya. Zakat mal merupakan zakat yang berkaitan dengan apa yang kita miliki. Artinya ada syarat-syarat tertentu kita wajib zakat. Ketika tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak wajib untuk zakat. Banyak jenisnya. Ada berupa zakat binatang ternak, ada berupa zakat usaha, ada juga berupa emas dan perak, juga ada juga berupa hasil pertanian. Sedikit saya sampaikan secara ringkas mengenai zakat binatang ternak gitu ya. Untuk kambing, domba dan sejenisnya, jadi entah kambing, domba, biri-biri, apalagi itu ya, yang sejenis itu, maka zakatnya adalah ketika sudah mencapai minimal nisabnya adalah 40 ekor. Jadi kalau belum nyampe 40 ekor maka belum wajib zakat, dan 40 ekor tersebut harus berlangsung ada 40-nya minimal selama haul 1 tahun. Dihitung tahun apa? Tahun Hijriyah. Misalkan dari 1 Ramadan ke 1 Ramadan lagi, bukan dihitung dari tahun-tahun Masehi gitu ya. Jadi diambil dari tahun Hijriyah dan itu harus ada selama setahun. Misalkan besok
40 nih, ternyata lusa 39. Nah, itu berarti belum nyampe satu haul. Dihitung satu haul yaitu dari batas minimal 40 terus 40 minimal gitu ya. Sampai 100, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing usia 2 tahun minimal gitu ya. Selanjutnya tiap ya, di 40 kemudian 80 dan sampai 120 itu tiap 40 1 kambing. Jadi kalau misalkan punya 80 ya berarti 2 kambing. 120 ya berarti 3 kambing. Usianya 2 tahun ya. Untuk kambing dari 121 sampai 200 ekor itu zakatnya adalah 2 ekor kambing umur 2 tahun. Oh, mohon maaf, kelat ya. Jadi untuk 40 sampai 120 itu 1 kambing. Sementara 121 sampai 200 itu 2 kambing yang masing-masing usianya 2 tahun. Untuk binatang seperti sapi, kerbau itu zakatnya adalah ketika sudah mencapai 30 ekor. Jadi kalau 30 ekor minimal dan itu selama 1 tahun, maka zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun. Ekor kambing ya, umur 1 tahun. Kalau 40 ekor berarti 1 ekor yang umur 2 tahun. Sudah sampai 60 ekor berarti 2 ekor yang umur 1 tahun, dan ketika 70 ekor maka 2 ekor yang umur 2 tahun. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian, ketika itu berupa hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras ataupun padi, gabah gitu ya, maka dilihat dari cara irigasi pengairannya. Jika menggunakan pengairan irigasi dengan alat, maka zakatnya hanya 5%, tapi kalau alami hanya mengandalkan hujan tanpa keluar biaya untuk irigasi, maka zakatnya adalah 10%. Dari nisabnya berapa? Nisabnya adalah kurang lebih 815 kg untuk beras atau 1323 kg untuk padi ataupun gabah yang belum digiling ya, belum dikupas. Dan itu bukan tiap tahun tapi tiap kali panen. Wa atu haqqahu kulla hasadi. Sementara untuk biji-bijian yang lain seperti jagung, kacang dan segala macamnya itu dinisabkan seperti nisabnya beras gitu ya. Jadi beratnya 815 kg, 5 sampai atau 10% tergantung dari cara irigasinya tiap panen. Kemudian untuk emas dan perak itu di angka 85 gram, di angka 85 gram ya, dan itu ada syaratnya adalah haul, yaitu 1 tahun tidak berkurang dan tidak dipakai, yaitu dengan catatan emasnya tersimpan, dan zakatnya adalah 2,5%. 2,5%. Baik itu emas, ya emas murni ya. Sedangkan perak itu senilai 543 atau 544 gram perak murni, juga dengan haul atau 1 tahun, dan itu dibayarkan zakatnya senilai 2,5% dari nisab tersebut. Sementara untuk pajak profesi atau pajak penghasilan, para ulama berijtihad bahwasanya yang namanya zakat profesi ini dikembalikan seperti hasil pertanian, yaitu kurang lebih sekitar 520 kg beras ya, dengan zakatnya adalah 2,5% setiap menerima. Jadi kalau misalkan belum nyampe kurang lebih harga sekitar 5 kuintal atau 520-an kilogram beras, berarti dia belum wajib untuk dizakati. Jadi untuk zakat profesi sendiri memang ada nisabnya. Nisabnya itu adalah seperti zakat beras, yaitu sekitar 520 kg. Kalau misalkan beras sekarang berapa ya? Misalkan beras itu katakanlah 1 kilogramnya
rata-rata misalkan 10.000, gitu ya. Berarti kalau 520 kg kali 10.000 berapa? 5.200.000 ya, 5.200.000 itu batas minimal wajib zakat profesi. Kalau gaji kita lebih dari itu, berarti itu sudah wajib zakat profesi. Berapa? 2,5% dari zakat tersebut. Maka ada ulama yang mengatakan pada saat itu atau tiap bulannya ketika memang bulanan, atau tiap dapat keuntungan ketika memang itu misalkan bonus dan seterusnya, dikeluarkan 2,5% atau dihitung 1 tahun juga boleh. Jadi dihitung beserta bonus dan segala macamnya dikumpulkan, kemudian dibagi 2,5%, itulah zakat profesi. Maka ada yang memperbolehkan ditunggu 1 tahun, ada yang juga memperbolehkan tiap bulan untuk mempermudah penghitungan juga tidak jadi masalah. Dan ini mungkin yang belum banyak populer ya, zakat profesi ini taunya zakat mal aja sih, kalau enggak zakat emas, zakat fitrah gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang namanya zakat profesi yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat profesi ini memang tadi kita sampaikan bahwasanya bisa dibayarkan per bulan juga boleh atau dibayarkan untuk 1 tahun juga boleh. Hanya saja untuk penyalurannya lebih baiknya baik itu zakat mal, profesi kah itu maupun apapun, termasuk zakat fitrah, itu bagusnya disampaikan ke lembaga-lembaga yang memang terbiasa untuk mengurusi masalah zakat, terutama zakat mal ya. Daripada kita sendiri yang membagikan khawatir tidak tepat sasaran atau bahkan mungkin menimbulkan kericuhan, seperti yang kalau tidak salah terjadi di Banyuwangi apa Madura, saya lupa itu ya waktu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu pembagian zakat. Kalau enggak 1 orang tuh dapat 50.000 kalau nggak salah. Itu berdesak-desakan sampai beberapa orang meninggal dunia karena mungkin pembagian yang tidak tertib atau mungkin masyarakat yang memang berbludak, wallahu alam. Tapi kalau misalkan kita ingin menyalurkan zakat sendiri boleh, dengan catatan betul-betul tepat sasaran dan juga tidak menimbulkan kerancuan, tidak menimbulkan keributan ataupun kecemburuan sosial gitu ya. Maka sebenarnya yang paling aman adalah kita sampaikan kepada lembaga-lembaga yang terbiasa untuk mengurusi penyaluran zakat, Basnas misalkan gitu ya, atau Bazis atau misalkan apalagi itu ACT atau apalah gitu yang biasa untuk mengurusi zakat, maka itu insya Allah lebih tepat sasaran. Itu mungkin sedikit saja untuk penjelasan mengenai zakat. Lebih lengkapnya bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau mungkin bisa ditanyakan lewat Instagram, Facebook. Silahkan, saya buka pertanyaan. Mungkin masih ada sedikit waktu. Ya, yang mana ini? Izin bertanya, saya sekarang tinggal di lingkungan baru hampir 2 bulan. Karena pandemik saya belum bisa sama sekali bisa jamaah di masjid dekat rumah saya. Bagaimana Ustadz, apakah zakat saya dititipkan di masjid terdekat rumah atau di masjid yang saya ikut kajian? Oh, di masjid yang biasa ikut kajian. Jadi gini, penyaluran zakat bisa dimanapun. Intinya adalah kita membayar. Mau di masjid dekat rumah boleh, mau di masjid yang biasa kita ikut kajian juga boleh. Tapi mengingat pandemi yang sekarang terjadi, kita ambil yang paling memudahkan, paling memungkinkan, dan paling mengamankan. Kalau ternyata yang dekat rumah itu lebih aman, maka kita ambil yang dekat rumah. Ternyata yang dekat rumah kok misalkan daerah merah, daerah wabah, maka mungkin bisa minta jemput atau mungkin sistemnya transfer saja juga nggak jadi masalah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan zakat tersebut tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, entah yang dekat rumah maupun masjid yang biasa kajian, tapi dipertimbangkan juga aspek keamanan dan juga kesehatannya. Ada lagi? Ketika seseorang itu punya profesi lebih dari satu atau penghasilan lebih dari satu, petani, kemudian dagang sama profesi itu, zakatnya sendiri-sendiri atau gimana? Ya, jadi yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah penghasilan gabungan ya. Misalkan dia petani, ya iya, pedagang ya iya, dia juga ngajar juga iya, dia juga misalkan jualan apa juga iya gitu kan. Nah nanti zakat penghasilan tersebut itu dikumpulkan, sebulan dapat berapa, nyampe nisab atau tidak. Kalau nyampe nisab katakanlah sekitar 520 kg tadi beras gitu ya, dihargakan berapa, kemudian dikalikan rupiah. Kalau nyampe nisab tersebut maka dibayarkan 2,5%, bisa per bulan ataupun ini kalau bulanan ya, bisa per bulan ataupun nanti per tahun. Tapi kalau misalkan dapat
waktu itu penghasilan yang banyak, maka bisa langsung dikurangi 2,5%-nya. Seperti itu. Dan tanya? Untuk zakat profesi apakah berdasarkan pendapat gaji, kot atau on? Hah? Kotor. Kotor. Ya, setahu saya yang namanya zakat itu adalah berdasarkan pendapatan yang kita dapatkan gitu ya. Pendapatan yang kita dapatkan dikurangi dari hutang-hutang. Kalau misalkan kita masih punya hutang, maka kita bayarkan terlebih dahulu. Jadi kalau ternyata sudah bersih, dapatnya segitu, kan biasanya misalkan ada potongan nih, potongan itu. Ternyata nggak nyampe, berarti belum nyampe nisabnya, berarti belum wajib untuk zakat. Tapi kalau ternyata sudah bersih dari semuanya, ada penghasilan nyampe nisabnya, maka itu wajib zakat. Enggak? Apakah balik dan mumayyiz termasuk dalam persyaratan zakat fitrah, Ustaz? Ya, persyaratan zakat fitrah itu bukan balik dan mumayyiz, tapi hidup. Bayi pun wajib dizakati. Makanya sebagian besar ulama mengatakan kalau misalkan janin masih dalam kandungan itu belum wajib untuk zakat fitrah karena belum ketahuan hidup enggaknya ketika lahir gitu loh, Pak. Jadi baik itu yang baligh, baik itu yang anak-anak, entah itu mumayyiz ataupun bukan, entah itu yang masih balita, batita maupun baru lahir kemarin, ketika dia hidup di bulan suci Ramadan, maka dia kena kewajiban zakat fitrah. Gitu ya. Jadi termasuk anak saya, misalkan anak saya nih ada yang 7 tahun nih. 7 tahun ini kan mungkin belum begitu mumayyiz ya. Punya lagi anak yang 3 tahun nih. Ini masih batita nih, masih balita nih. Kan belum bisa membedakan yang baik dan yang benar, belum mumayyiz. Tapi mereka sudah wajib zakat. Gitu ya. Itu mungkin cukup pertanyaannya? Cukup ya? Ada lagi? Cukup. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp atau di grup juga boleh. Nanti atau mungkin disampaikan di kajian yang akan datang juga boleh. Insyaallah kita ketemu esok hari. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah lil anaya wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.